Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia sebagai dosen pengampu mata kuliah perkreditan dan lembaga keuangan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah hadir pada Zoom hari ini. Baik, jadi di sini kami akan merekam hasil presentasi kami. Ya, dan sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahila Jahira Putri sebagai moderator di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fakri sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Sidki Kaila Iqbar sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Yuda Ahmad Aras sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Ali Hasan Al-Wakfi sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Rapli Ibnu Yaniar sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Mutiana Zamalia sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Desa Pratama. Di sini saya sebagai operator dan presentator. Baik, langsung saja ya. Yang pertama akan membahas sejarah bank syariah yang akan dijelaskan oleh Ari. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah bank syariah. Bank syariah berkembang dari konsep perbankan tanpa bunga dan berbasis bagi hasil yang mulai dikenal pada tahun 1940-an. Bank syariah pertama kali diuji coba di Mesir pada tahun 1960-an. Di Indonesia, inisiatif bank syariah muncul pada tahun 1980-an dan pada tahun 1991. Didirikan Bank Muamalat di Indonesia sebagai bank syariah pertama yang resmi beroperasi pada tahun 1992. Baik, mungkin penjelasan saya segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ari yang telah menjelaskan sejarah bank syariah. Selanjutnya ada prinsip dasar bank syariah yang akan dijelaskan oleh Ali. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar bank syariah. Prinsip dasar bank syariah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Larangan riba atau bunga. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga karena dianggap tidak adil dan merugikan. 2. Sistem bagi hasil. Keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan. 3. Larangan, gahar, atau ketidakpastian. Transaksi harus jelas dan transparan, tidak ada spekulasi atau ketidakjelasan. 4. Larangan mesir atau judi. Bank syariah tidak terlibat dalam aktivitas judi atau untung-untungan. 5. Aktivitas halal. Bank syariah hanya mendukung kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. 6. Transparansi dan keadilan. Semua transaksi dilakukan dengan transparan dan adil, tidak merugikan salah satu pihak. 7. Akad yang jelas. Setiap transaksi didasarkan pada akad atau kontrak yang jelas dan sesuai dengan syariah. Dengan prinsip-prinsip ini, bank syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi nasabahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ali yang telah menyampaikan prinsip bank syariah. Selanjutnya ada produk-produk bank syariah yang akan dijelaskan oleh Yuda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk bank syariah. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Yang pertama,
tabungan wadiah, yaitu titipan dana yang bisa ditarik kapan saja, boleh memberikan bonus. 2. Tabungan mudharabah, yaitu kerja sama antara nasabah dan bank, keuntungan dibagi sesuai nasabah. 3. Deposito mudharabah, yaitu sama dengan tabungan mudharabah, tapi dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada produk penyaluran dana. Pertama, murabahah atau pembiayaan jual beli dengan margin keuangan. Kedua, ijarah, yaitu sewa menyewa seperti pembiayaan kendaraan atau rumah. Ketiga, mudharabah, yaitu bank menyediakan dana, nasabah menjalankan usaha, keuntungan dibagi. Keempat, musyarakah, yaitu bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk usaha. Yang kelima, salam, yaitu pembiayaan untuk pemesanan barang di masa depan. Produk-produk ini menggunakan akal syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuda yang telah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, pembiayaan bank syariah akan dijelaskan oleh Raffi. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi ini. Selanjutnya ada pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada murabahah, yaitu pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang transparan, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua ada ijarah, yaitu pembiayaan sewa menyewa seperti kendaraan atau rumah di mana bank menyewakan barang kepada nasabah dan nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada mudharabah, yaitu pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil di mana bank menyediakan dana dan nasabah menjalankan usaha, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang keempat ada musyarakah, yaitu pembiayaan usaha bersama dengan sistem bagi hasil, di mana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan dana untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dan yang terakhir ada salam, yaitu pembiayaan untuk pemesanan barang di masa depan, di mana bank membiayai pemesanan barang dan nasabah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan bank syariah dirancang untuk mematuhi prinsip syariah dan memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan cara yang halal dan berkah. Dengan demikian, pembiayaan bank syariah dapat membantu nasabah dalam mencapai tujuan keuangan mereka sambil tetap mematuhi nilai-nilai Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raffi yang telah menyampaikan biaya pembiayaan bank syariah. Selanjutnya ada struktur organisasi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan dijelaskan oleh Rizal. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi struktur organisasi dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, jadi struktur organisasi dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu merupakan komponen penting dalam lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan asuransi syariah. Nah, ada sekarang tuh ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen. Nah, yang kedua ada Direktur Utama. Ini bertanggung jawab untuk mengelola operasional lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga itu ada departemen inti, berbagai departemen. Seperti departemen keuangan, departemen pemasaran, dan departemen operasional yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, dan selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Yaitu ada dua. Yang pertama, anggota DPS ini berupa ulama atau ahli syariah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang syariah. Nah, kedua, ada tugas DPS ini mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan fatwa dan saran kepada manajemen. Nah, adapun fungsi-fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yaitu ada tiga. Yang pertama, pengawasan syariah, yaitu mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada pemberian fatwa, yaitu memberikan fatwa dan saran kepada manajemen tentang kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga, yaitu ada pengembangan produk syariah, yaitu membantu pengembangan produk dan jasa syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan adanya DPS, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin berinvestasi atau melakukan transaksi keuangan dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rijal yang telah menyampaikan struktur organisasi. Selanjutnya ada perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan mengenai perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, ada prinsip dasar yang dimana bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam, menghindari riba, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Yang kedua, sistem operasional, yang dimana bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Yang ketiga, dari tujuannya, yang dimana bank syariah mencari keuntungan halal dan bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan bank konvensional mencari keuntungan yang maksimal. Lalu yang keempat, ada produk dan layanan yang dimana bank syariah menawarkan produk syariah, sedangkan bank konvensional menawarkan produk konvensional. Lalu yang kelima, ada pengelolaan dana yang dimana bank syariah mengelola dana berdasarkan akad dan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional mengelola dana secara bebas. Yang keenam, ada hubungan dengan nasabah yang dimana bank syariah memiliki hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional memiliki hubungan debitur-kreditur. Yang ketujuh, ada denda yang dimana bank syariah tidak memiliki aturan denda, sedangkan bank konvensional membebani nasabah dengan denda. Lalu yang terakhir, ada pengawasan yang dimana bank syariah diatur oleh lembaga syariah dan Dewan Komisaris, sedangkan bank konvensional diatur oleh Dewan Komisaris. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia yang telah menyampaikan perbandingan bank syariah versus bank konvensional. Selanjutnya, ada perkembangan dan tantangan bank syariah di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Sidki. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan saya untuk menjadi presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan tantangan bank syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan aset dan jaringan kantor yang meningkat, serta dukungan pemerintah dan regulasi yang kuat. Pemerintah dan OJK telah mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Merger 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia juga meningkatkan kekuatan bank syariah di Indonesia. Namun, bank syariah masih menghadapi tantangan seperti literasi keuangan syariah yang rendah, produksi yang kurang kompetitif, sumber daya manusia yang terbatas, segmentasi pasar yang terbatas, dan regulasi yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, inovasi produk, dan sumber daya manusia untuk berkembang lebih lanjut.
Oke, baik. Terima kasih kepada Sidki yang telah menyampaikan perkembangan dan tantangannya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi Bank Syariah ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan dan menghindari riba, gharar, dan masyir. Nah, Bank Syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa untuk investasi yang adil dan sehat. Baik, mungkin karena ini direkam dan di video, langsung saja cukup sekian ya dari kelompok kami untuk menyampaikan hasil presentasi kami tentang Bank Syariah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.